Menguak korupsi legislasi. Membuat miris, tetapi seperti inilah faktanya. Di negeri ini, apapun bisa dicari celah untuk korupsi. Nyaris tak ada secuil pun bidang yang lolos dari praktik korupsi. Pajak dikorup, putusan pengadilan dikorup, pemilihan pejabat publik, fit and proper test dikorup, penyelenggaran haji pun dikorup, bahkan sampai pengadaan Al-Quran ikut ditilap. Makin membuat miris lagi ketika gurita rasuah itu juga membelit proses penyusunan regulasi. Kasus teranyar yang terkuak di ibu kota dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengusaha kian mengonfirmasi hal itu. Rakyat lagi-lagi mesti geleng-geleng kepala karena disuguhi tontonan tak lucu ketika Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi tertangkap tangan KPK seusai menerima uang suap terkait dengan pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI 2015-2035 dan juga tentang Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Tidak lama berselang, Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya menyerahkan diri ke KPK terkait dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, korupsi tampil dengan wajah perselingkuhan antara legislator dan pengusaha. Mereka berkong kali kong, satu demi uang, dan yang satu lagi demi produk regulasi yang diharapkan berpihak pada kepentingan pengusaha. Bila dalam pembahasannya saja sudah transaksional ditingkahi dengan sogok menyogok, bagaimana kita bisa berharap produk regulasi hasil perselingkuhan itu tidak beraroma busuk? Regulasi yang dihasilkan dari praktik-praktik lancung semacam itu juga amat mungkin bermasalah dan rawan diperkarakan. Lebih dari itu, aturan yang diterbitkan lewat proses yang tak pantas tentu akan condong menomorsatukan kepentingan segelintir kelompok dan bukan berpihak kepada rakyat. Ini publik berharap ketegasan KPK untuk mengusut kasus ini seterang-terangnya. Karena menyangkut legislasi, patut diduga dalam perkara ini Sanusi tidak bekerja sendiri. Secara logika, dia tidak akan mungkin bisa mengarahkan sebuah aturan bila dia bekerja seorang diri. Amat mungkin perselingkuhan itu melibatkan lebih banyak pihak. Dalam bahasa KPK-nya, korupsi legislasi merupakan grand corruption atau korupsi besar. Karena itu, KPK mesti memperlebar ruang bidikan atau ruang tembak. KPK sudah menengarai ada beberapa kolega Sanusi, anggota DPRD DKI lain yang diduga ikut pula menerima rasuah. Bila hanya fokus pada Sanusi dan Arisman, boleh jadi itu malah memberi ruang bagi pihak lain yang terlibat untuk bersih-bersih diri dan menyiapkan balasan amunisi. Kita curiga, korupsi dalam penyusunan legislasi terjadi bukan hanya dalam Raperda, melainkan juga undang-undang. Kita tahu, regulasi adalah perangkat hukum yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Betapa tidak beradabnya negara, bangsa, dan rakyat bila diatur regulasi hasil korupsi. Karena itu, hukuman maksimal harus dijatuhkan kepada pelaku korupsi legislasi agar tidak ada lagi regulasi hasil korupsi. Rakyat tak sudi diatur regulasi yang terbit melalui praktek korupsi. Apa kerugian yang paling besar yang dialami oleh petani? Tadi Bang Tigor mengatakan ada 17.000 nelayan yang terdampak. Kerugian terbesarnya seperti apa? Pertama tentunya pendapatannya menurun. Ya, itu sudah sangat dirasakan sekali kalau kita bicara tentang Pulau G. Saat ini ongkos produksinya semakin tinggi. Yang tadi saya katakan kalau nelayan-nelayan kita ingin melintasi wilayah-wilayah tangkapnya, sekarang dia harus memutari pulau gitu ya. Apalagi kita ketahui dalam kondisi sekarang
ternyata tingkat kekeruhannya semakin tinggi karena adanya urukan dan seterusnya. Yang kedua, tidak hanya di Teluk Jakarta sendiri, tapi juga tempat asal urukan, ya ini di Provinsi Banten misalnya, yang notabene-nya asal dari pasir-pasir urukan yang digunakan di Teluk Jakarta. Di sana pun terjadi kekeruhan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kesejahteraan nelayan, nelayan itu hanya bisa sejahtera kalau lingkungan perairannya bersih dan sehat. Nah, kalau seandainya dia diuruk, di tingkat kekeruhannya tinggi, ya dibiarkan terus tercemar, apalagi sekarang dikapling dengan praktik privatisasi lahan yang begitu besar, maka mustahil bisa sejahtera. Sehingga kami sejak awal dapat memastikan ya bahwa proyek reklamasi ini tidaklah untuk menjawab kesejahteraan masyarakat nelayan Teluk Jakarta, menyelamatkan Jakarta dari banjir dan seterusnya, ya, tapi semata-mata ya bisnis properti. Ketika pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat ya terkait dengan untuk pembahasan Ranperda, karena ini inisiatif dari pemerintah DKI Jakarta ya mengirimkan ke pembahasannya untuk ke DPRD DKI Jakarta. Pada saat itu kami membayangkan DPRD DKI Jakarta menggunakan fungsi kontrolnya untuk menerima ya surat pengajuan dari Ranperda itu dengan syarat. Syaratnya apa? Membatalkan terlebih dahulu atau meminta Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan terlebih dahulu izin-izin reklamasi dan menghentikan kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Karena logikanya tadi Bung Tigor sudah mengatakan bahwa tidak dalam peraturan perundangan kita yang benar adalah perdanya duluan keluar, ya kita bicara tentang alokasi ruangnya, di mana kita ingin meletakkan nelayan, di mana kita ingin melakukan konservasi, di mana kita untuk permukiman dan seterusnya. Baru kita bicara tentang reklamasi kalau memang itu disetujui oleh masyarakat kita. Nah, faktanya hari ini Ranperda reklamasi itu ingin dibuat dalam kerangka untuk melegitimasi sebuah tindakan yang ilegal gitu. Ini yang tidak boleh. Langsung ke Bang Tigor kembali. Bang Tigor, ini yang menarik adalah yang disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK, Saud Situmorang, yang mengatakan bahwa perda diatur-atur oleh korporasi besar karena ketamakan. Betulkah itu yang terjadi? Negara kita diatur oleh korporasi. Saya pikir saya sepakat dengan pernyataan Ketua KPK ya, bahwa pimpinan KPK, bahwa korporasi itu sering sekali mempengaruhi pembuat kebijakan, baik itu legislatif maupun eksekutif, bahkan yudikatif juga sering dipengaruhi. Nah, tujuannya adalah untuk menguntungkan bagaimana mereka mengambil untung yang banyak atas kebijakan-kebijakan yang nantinya kebijakan itu banyak merugikan bagi masyarakat, entah itu petani, entah itu nelayan ataupun buruh. Saya pikir kasus yang terjadi yang di kemarin OTT terhadap Sanusi dan juga Korporat Agung Podomoro ini merupakan satu kemajuan dalam pemberantasan korupsi, dan bagaimana KPK terus mensasar korporasi-korporasi yang selalu mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menelurkan kebijakan, membuat kebijakan yang merugikan banyak rakyat. Apakah ini tidak hanya terbatas pada kasus di Jakarta saja? Apakah juga Anda melihat ada kasus serupa syarat korupsi di reklamasi tempat yang lain? Mungkin bisa jadi di Bali, di Makassar, di Palu bisa saja terjadi. Tidak hanya reklamasi saja, perkebunan, kemudian terkait dengan pembangunan properti lainnya, mungkin saja banyak terjadi proses korupsi kepada pembuat kebijakan. KNTI melihat itu tidak? Ya, kalau kita lihat tadi saya katakan di awal bahwa konstitusi kita itu kan sudah jelas. Ya, keutamaan dari pemerintah itu adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya, ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, termasuk nelayan kita yang sudah jelas itu tidak boleh dihalang-halangi aktivitasnya di laut itu tadi. Nah, pada praktiknya kan ada penyelewengan di sini. Fungsi penyelenggara negara tadi yang kita maksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan-nelayan kita, justru sebaliknya memberikan perlindungan terhadap korporasi. Ya, dalam situasi seperti itu ya tentu hanya bisa dilakukan bila ada pelicin, dan pelicin itu adalah korupsi itu sendiri gitu. Jadi kami juga mendengar misalnya kaitan dengan reklamasi yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Saat ini sedang ada upaya untuk melakukan perombakan sejumlah kebijakan yang ada di Sulawesi dalam kerangka untuk ya menyediakan bahan baku untuk kegiatan reklamasi di Makassar gitu. Jadi upaya merekayasa kebijakan publik itu dalam kerangka untuk menyelamatkan kepentingan korporasi itu, saya kira itu jamak terjadi ya. Syukur alhamdulillah ya KPK kita cukup cermat untuk melihat itu. Saya ingin kembali ke reklamasi di Teluk Jakarta ini. Kalau misalnya nelayan tadi dirugikan, 17.000 nelayan dirugikan, penurunan pendapatan, apalagi kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam artian lebih luas? Lebih luas ya pemanfaatan ruangnya ya. Kalau kita lihat misalnya pembangunan Pulau G itu kan diikuti dengan pembangunan jalan layang yang melewati Pluit. Nah, saya melihat ya bahwa masyarakat atau warga Pluit
itu juga sudah berkeberatan. Ya, bila mana jalan yang nantinya menghubungkan antara Pulau Induk dengan Pulau G itu melewati permukiman mereka, karena awalnya itu tidak ada. Nah, ini tentu bisa terjadi di untuk Pulau G bisa terjadi di Pulau G. Pulau-pulau yang lain juga mungkin terjadi di daerah-daerah lain. Ya, artinya juga akan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat yang tinggal di perkotaan. Itu satu. Yang kedua adalah tentu asal dari bahan materialnya. Ya, pemenuhan kebutuhan material dari 17 pulau ini itu luar biasa dahsyat. Material pasirnya. Ya, dan itu tidak akan mungkin diambil sekedar dari sekitar Jakarta. Dia akan diambil dari Banten, kami mendengar juga dari Bangka Belitung, gitu ya, dan tempat-tempat lain. Dan itu akan merusak tempat-tempat lain. Maka saya heran juga kenapa misalnya gubernur Banten, ya, gubernur-gubernur lain tempat asal dari bahan material ini tidak justru protes. Nah, gitu. ini KNTI sudah mengajukan gugatan ke PT UN, tentu ada pertimbangan atau kajian dari ahli terkait dengan sudah ada. Efek banjir. Betul. Karena pendukung dari reklamasi mengatakan bahwa justru ini mencegah banjir rob. Nah, bagaimana analisa para ahli itu? Di situ kelirunya, ya. Jakarta itu adalah salah satu kota pantai yang memiliki tingkat penaikan muka air laut cukup tinggi, ya, dibanding kota-kota lain di negara-negara di Asia, kawasan Asia. Nah, dalam situasi yang seperti itu, ya, membangun pulau baru itu memiliki resiko yang juga tinggi. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau itu nantinya tidak justru lebih parah, ya, daripada kualitas yang ada hari ini. Dan yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, berapa besar ongkos yang dipergunakan untuk menyelamatkan mereka-mereka yang hidup dengan kemewahan di pulau-pulau itu tadi, gitu. Sementara kita membiarkan kehidupan masyarakat yang ada sekarang, masyarakat lokal yang ada di Jakarta sekarang, yang jumlahnya bisa 17.000 sampai 25.000 di pesisir Pulau Jakarta itu, Teluk Jakarta itu, dalam kehidupan yang serba keterbatasan. Ya, banjirnya terus terjadi, gitu, bahkan lebih parah hari ini. Lalu juga kualitas airnya semakin buruk, gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks yang terjadi misalnya di Angke misalnya, untuk menangkap ikan pun mereka sudah tidak bisa lagi. Ya, dalam situasi yang seperti itu bagaimana kita bisa mempertaruhkan? Tapi gitu. bukankah ini juga meningkatkan investasi di kawasan pesisir? Di situ kelirunya, ya. Tadi saya katakan di awal, keutamaan dari penyelenggara negara itu adalah meningkatkan kualitas hidup warganya dengan nilai investasi yang begitu besar, dengan harga properti yang begitu besar. Saya tidak bisa melihat bagaimana masyarakat kita di Jakarta ini, masyarakat yang tinggal di Teluk Jakarta itu bisa mendapatkan akses untuk menikmati kehidupan tadi. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, untuk menghidupi pulau ini kita membutuhkan air bersih, ya, yang tentu tidak akan mungkin bisa dipenuhi bila mana tidak menggunakan berbagai macam rekayasa, dan itu membutuhkan energi yang besar. Nah, kalau kita lihat warga Jakarta hari ini, dalam situasi hari ini saja, sekitar 50% warga Jakarta itu tidak mendapatkan akses air bersih yang layak. Lalu bagaimana kita bisa, ya, mempertaruhkan, ya, memberikan kompetisi 17 pulau ini, ya, masyarakat yang tinggal di 17 pulau ini dengan sebagian besar rakyat Jakarta yang sudah dalam situasi yang sangat kritis. Baik. Begitu. Mau ditahan di situ ini dulu? Saya kira. Oke, tahan di situ dulu teman-teman kita. Ketika pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat, ya, terkait dengan untuk pembahasan Ranperda, karena ini inisiatif dari pemerintah DKI Jakarta, ya, mengirimkan ke pembahasannya untuk ke DPRD DKI Jakarta. Pada saat itu kami membayangkan DPRD DKI Jakarta menggunakan fungsi kontrolnya untuk menerima, ya, surat pengajuan dari Ranperda itu dengan syarat. Syaratnya apa? Membatalkan terlebih dahulu atau meminta Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan terlebih dahulu izin-izin reklamasi dan menghentikan kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Karena logikanya tadi Bung Tigor sudah mengatakan bahwa tidak dalam peraturan perundangan kita yang benar adalah perdanya duluan keluar, ya, kita bicara tentang alokasi ruangnya, di mana kita ingin meletakkan nelayan, di mana kita ingin melakukan konservasi, di mana kita untuk permukiman dan seterusnya. Baru kita bicara tentang reklamasi kalau memang itu disetujui oleh masyarakat kita. Nah, faktanya hari ini Ranperda reklamasi itu ingin dibuat dalam kerangka untuk melegitimasi sebuah tindakan yang ilegal gitu. Ini yang tidak boleh.